Ya mau tidak mau kendaraan itu memang mahal karena banyak hal-hal di dalamnya yang sebenarnya yang kita tidak sadari itu memang merupakan bagian daripada penelitian, Pak. Yang memang biayanya mahal, Pak. Terutama kalau saya boleh include masalah safety, Pak. Masalah keamanan. Pak yang dinilai keamanannya itu lebih berbahaya atau lebih challenge daripada mobil biasa? Ya, kalau masalah safety saya pikir karena kendaraan ini kan berbeda ya dengan combustion engine ya. Jumlah komponennya berbeda. Kemudian dari yang tadinya kita menggunakan kalau bensin ada di bawah, ini sekarang posisi baterainya ada di bawah ya, dan kemudian dia bisa juga terendam air. Kemudian yang paling menarik juga adalah masalah tabrakan, collision. Ya. Investigasi mengenai masalah collision ini yang paling canggih dilakukan oleh kendaraan-kendaraan yang kita tahu sekarang, kendaraan listrik yang bermerek yang luar biasa itu. Mereka sudah membandingkan untuk posisi-posisi dengan kendaraan listrik yang umumnya komponennya lebih sedikit, ya kan? Ada mungkin motor listriknya di bawah dan sebagainya. Jadi pada saat collision itu gimana supaya dia aman? Ini yang paling penting, Pak, sebenarnya. Dan ini sudah salah satu dari kajian yang saya baca bahwa memang masalah faktor safety, begitu harga mobil listrik ini murah, kita harus hati-hati dengan masalah safety-nya. Iya. Salah satunya mungkin kalau masyarakat itu kadang khawatir kan takut nyetrum ya, Pak. Karena berpikirnya listrik seperti itu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya mengenai ketahanan daripada beberapa komponen-komponennya gitu ya kan. Dan bagaimana kita benar-benar yakin bahwa tidak terjadi kebakaran, Pak. Karena kalau bicara listrik pasti ngomongnya jangankan gitu, Pak. Kita punya mobil, kita ganti audio sistem kita karena kita salah melakukan instalasi elektrikalnya, itu bisa kebakaran, Pak. Sama juga dengan kendaraan listrik sebenarnya seperti itu intinya. Jadi faktor safety itu merupakan hal yang paling mahal untuk kendaraan listrik menurut saya. Nah, itu kalau mengingat dari mulai tantangan dan juga potensi-potensi yang bisa kita lihat. Memang salah satu tantangan di mobil listrik ini kan kita melihatnya bahwa kalau untuk bodinya ataupun bentuknya, saya pikir di Indonesia ya pada umumnya mobil ya seperti itulah. Cuman memang tantangannya di baterainya ini. Nah, kemudian ketersediaannya juga mengenai bagaimana setelah mobil ini jadi pasca kenyamanan bagi konsumen sendiri kan juga harus nanti aku kalau ngecas di mana nih? Apakah nyolok aja di rumah biasa pakai colokan biasa yang dua itu pakai bisa? Apakah harus di tempat-tempat tertentu? Apakah harus di stasiun pengisian tertentu? Nah, ini kan kita secara peraturan dan secara kesiapan penyediaan infrastrukturnya kan belum masif. Sehingga masih banyak orang khawatir itu nanti kalaupun aku beli harus di kota-kota besar doang misalnya ya kan. Nah, dari pandangan BRIN sendiri atau BPPT ini melihat bahwa ketersediaan SPKLU stasiun pengisian ini apakah memang sudah dipersiapkan untuk dengan jumlah yang besar untuk menekan cost ataupun efisiensi dari pemilik kendaraan listrik ini sendiri? Ya, terima kasih, Pak. Menarik, Pak ya. Jadi terkait dengan SPKLU ya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum gitu ya. Kemudian ada sekarang SPB, stasiun pergantian baterai kendaraan listrik umum. Oh, yang dia tinggal ngambil baterainya aja ya. Itu tapi buat kendaraan roda 2. Itu sudah dilakukan kajiannya di BRIN semenjak awal tahun 2019, Pak. Ya. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu adalah kita melakukan clearing teknologi dan kita juga melihat dari clearing teknologi kita memilih teknologi, Pak. Jadi clearing itu artinya kita melakukan kajian mengenai teknologi apa yang cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ya, itulah yang kita lakukan. Nah, 2019 kita memang terus terang kita masih mencoba untuk melihat produk dari luar. Yang kita coba bawa. Kemudian kita lakukan proses yang kita sebut dengan reverse engineering atau rekayasa ulang. Namanya perkayasa nih, Pak. Kita melakukan rekayasa ulang.
kita mencoba melihat apakah ada kemungkinan kita untuk melakukan suatu upaya untuk bisa melakukan produksi SPKLU, terutama charging stationnya di negara sendiri, ya kan? Nah, alhamdulillah mulai tahun 2021 kita sudah punya satu sistem SPKLU sendiri yang kita kembangkan dengan TKDN di atas 40%. TKDN di atas 40%. Tingkat kandungan dalam negeri di atas 40%. Itu untuk satu unit SPKLU-nya atau baterainya sendiri yang ada di SPKLU-nya itu, Pak? Enggak, Pak. SPKLU itu adalah charging ya. Okay. Jadi charging itu mengisi baterai yang ada di mobil, ya kan? Nah, si charging station ini diinstal dalam stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Ya. Nah, SPKLU ini terdiri dari charging station dan dia ada yang namanya charging station monitoring system. Oke. Ya, charging station monitoring system adalah sistem yang menghubungkan antara si mobil listrik dengan charging stationnya. Oke, iya. Kan? Jadi ada perangkat software dan ada perangkat hardware. Ya kan? Iya. Di sekarang ini sudah ada beberapa platform yang kalau Bapak buka Android, ya di dalamnya ada platform yang untuk perusahaan tertentu menggunakan platform tersebut. BRIN berada di tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah dalam rangka untuk mengintegrasikan platform yang ada, supaya jangan sampai nanti ada terlalu banyak platform-platform yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau kita misalnya mau ngecharge di SPKLU X harus pakai platform ini. Kalau pakai integrasinya lebih integrasi, gitu ya kan. Nah, kesulitan daripada charging itu adalah tidak seperti SPBU. Pada saat kita mau mencharge kendaraan kita, belum tentu plugnya cocok. Ya, ada CHAdeMO, ada TTS2, ada tipe 2 dan sebagainya, ya kan? Sehingga waktu itu di dalam salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah, minimal di dalam satu SPKLU harus ada 3 plug. Harus ada 3 plug ya. 3 plug kayak ibaratnya kalau sekarang kan colokannya itu kan beda-beda. Colokannya beda-beda. Nah, kalau ini plugnya itu ya harus minimal 3. Minimal 3 gitu ya kan. Nah, walaupun itu mengakibatkan biaya suatu charging station menjadi lebih mahal, lebih besar karena kan harus nyiapin 3. Iya. Kalau 2 atau 1 kan berarti lebih murah gitu ya kan. Padahal kendaraan yang datang belum tentu memiliki varian yang sama gitu ya kan. Nah, sehingga kita memang sedang berpikir keras membuat aturan. Mungkin kalau di kilometer ini yang terdiri yang tersedia adalah plug yang ini misalnya begitu ya kan. Jadi boleh menggunakan charging station ini, ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah mengembangkan sistem itu, kita sudah mengembangkan platformnya, kita sudah mengupayakan juga bagaimana sistem ini terintegrasi langsung dengan cara pembayarannya, ya kan. Kita sudah mengintegrasikannya juga langsung dengan sistem database-nya, ya. Nah, bicara database ini menarik, Pak. Karena database ini menyangkut mengenai data pribadi manusia nih, ya kan? Big data ya. Big data. Kalau SPKLU pastinya kendaraan itu tidak bisa mencharge kendaraannya jika dia tidak terregister, Pak. Jadi kendaraan itu harus terregister dulu, sudah terdata, terus baru dia bisa ngecharge, ya kan? Karena semua nanti terkoneksi dengan Android. Iya, sistem keamanannya sebenarnya itu ya. Keamanannya dan sebagainya, ya kan? Begitu kita bicara ada 2 atau 3 ada 4 operator, masing-masing mau nggak nih membagi datanya kan gitu, ya? Betul. Bapak mau nggak mobil karena Bapak, zaman sekarang kan data mahal ya. Mahal kan gitu. Itu ya yang kan? bisnis lain ya. Kira-kira itu yang menjadi persoalannya. Kemudian pada saat kita mencharge nanti itu juga setiap charge itu harus juga mencatat langsung mengenai penggunaan listriknya. Kemudian pada saat kita membangun charging station juga harus terdeteksi di lokasi-lokasi mana. Jadi misalnya kita tadi yang Pak bilang bahwa sekarang charging station itu hanya ada di kota besar. Tidak, Pak. Sekarang tidak ya. Sekarang ya baru-baru ini misalnya sebut aja lah misalnya PLN ya. Itu dia sudah mengatakan ya sudah ada beberapa charging station di lokasi-lokasi strategis terutama untuk daerah-daerah pariwisata. Di Jogja, di Prambanan ya, di Borobudur, di Bali, di Labuan Bajo ya. Kira-kira itu udah premium lah ya. Sekarang misalnya kayak di Mandalika dan segala itu udah mulai Pak. Tapi Pak, kalau itu kita berapa besar Pak potensi di Indonesia terhadap masa depan baterai listrik? Kalau kita bicara baterai TKDN kita terus terang belum punya angka. Ya, setahu saya kita belum punya angka. Karena saya sebagai salah satu prekayasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional, kita saat ini